Kembali lagi di podcast Apa Cerita? episode kedua. Happy New Year teman-teman, Happy New Year Kak Dewi. Happy New Year Kak Adit. Gimana nih Kak, apa kabar hari ini? Baik atau lagi sedih? Alhamdulillah good. Semoga teman-teman juga dalam keadaan Baik. baik saja. Terus Dit, ini tahun baruan. Iya, Kemarin kemana? di rumah aja sih Kak. Nggak ada temen juga. Ih, kasihan ya. Ayo siapa yang mau temenin Adit? Komen. Oke Dit, hari ini kita itu ada kedatangan tamu yang dimana adalah seorang dosen Wih. dari STEM Sukma. Wih, siapa itu Kak? Siapa ya? Siapa ya? Ciri-cirinya mau tahu gak sih? Apa tuh? Apa ya ciri-cirinya Dit? Oke, ciri-cirinya kayak orang Arab. Kayaknya kalau itu satu-satunya Iya, deh. satu-satunya. Udah pasti ketahuan. Oke, kedatangan dengan tamu kita itu adalah Ibu Nazma MPC, adalah dosen STEM Sukma. Cerita dikit yuk tentang, kita gibahin dikit boleh nggak? Boleh. Dit, kamu pernah diajarin nggak sih sama dosen ini? Kebetulan semester 1 sama semester 3 ini Kak diajarin sama Bu Nazma. Oh ya? Iya. Kesannya gimana? Kesannya itu ibu itu santai, Oke. tapi harus serius. Oh gitu. Kalau- Galak nggak sih? Kadang. Kamu depan orang ya kan? Kita sambut aja yuk. Iya. Halo. Halo, apa kabar ini Kak Adit dan Kak Dewi? Bulan aja kali ya. Lebih asik kali Yo, ya. hai. Baik. Apa kabar Bu Nazma? Alhamdulillah baik. Saya jadi ini sih, kalau galak sih memang iya ya. Kalau santai mungkin iya juga kali ya. Tergantung situasi. Iya, ya. tergantung situasi. Oke, Bu Nazma, kita hari ini tuh mau cerita tentang ada apa di tahun 2024. Nah, boleh dong Bu Nazma, kemarin itu ngapain aja sih tahun baruan? Iya. Kalau tahun baruan sih saya termasuk yang di kamar ya. Sama dong Bu Nazma. Tutup pintu, tidur. Geng ya? Iya. Kayak satu geng gitu. Iya, kalau nggak nonton TV, Iya. nonton film, apa Netflix, film, yes, iya. apa film yang hype, nah itu kita tonton. Iya. Karena film itu kan seru gitu ya. Nah, Iya. itu aja paling. Kalau malam paling kita dengar nanti gedebuar. Nah, itu aja. Tapi nggak keluar juga, gitu di dalam juga. Asik. Nah, kebetulan juga kan di rumah itu depan tetangga udah pasang bakar-bakaran, musik. Oh, Jadi nggak iya, perlu nggak jauh. perlu. Betul, Begitu betul. bubar-bubur dari Iya, balai betul, kota betul. kelihatan dari rumah, tinggal di depan. Oh iya, daripada macet ya kan. Iya, Terus bener, kalau bener. lapar bisa ke depan nggak? Langsung kita nikmatin cemilannya. Suntuk, kita bisa lagu, ambil 1, 2, 3 lagu jadi ya. Oke, Bu Nazma, apa ini yang menjadi sebuah apa ya? Dikatakan resolusi di 2024 ini. Iya. Kalau resolusi Ulan pasti udah tahu. Oke. Targetnya apa? Kurus. Hobinya makan. Kayaknya itu resolusi yang belum berhasil dari Nah, tahun ke tahun. Karena kayaknya. belum berhasil tuh tahun lalu, ya Sambung kita lagi. target lagi tahun ini ya. Yang penting tahun berapa kejadiannya targetkan dulu. Iya. Pokoknya planningnya kan udah ada, actionnya Oh, gitu. udah, kan udah mulai tuh. Olahraga, udah. Apalagi? Baru mau mulai ya? Baru mau mulai. Iya. Kita udah mulai start. Pertama exercise dulu deh. Exercise. Kalau makan nih Dit, Iya. ya temennya Bu Ulan, Oh, Kak iya. Ulan, kita nggak akan pernah bisa untuk yang namanya diet. Yang penting Kenapa? kan niat dulu. Niat. Iya, setiap pergi Niat. kemana kita pasti akan ngelihat dulu itu apa enak nggak ya? Coba yuk Kak. Niat. Yuk. Itu jadi nggak mungkin kita Adit mau gemuk? ikuti kami. Ada yang baru, coba yuk. Ayo. Makanya nggak apa-apa ya, kita mulai dengan olahraga, sehatkan badan dulu, insya Allah nafsu makannya ketekan. Insya Allah. Paling nggak tetap cita-citanya wanita itu banyak makan, Tapi pengen berat kurus. badannya nggak naik-naik. Ya. Jadi ibu udah pernah nyoba kromboloni dong, yang Apa lagi tuh? hits. Krim boloni. Kromboloni. Kromboloni itu loh. Yang Kayak belum. Yang dia harus dikrek Iya. gitu loh. Oh, nanti kita coba ya, Cin. Bisa. Belum. Nanti
nanti kita coba. Iya. Apalagi Dit, kalau Yang harus misalnya kita makanan coba hit. itu. Kromboloni, terus apa salad lupa sih kayak pangsit pedes gitu Kak. Apa Ada Pedes. gitu. Pangsit pedes kayaknya udah deh. Udah. Ini Gimana udah sih nggak- resolusi kita tuh mau kurus, tapi yang kita bahas tuh makanan. Nah, itulah kita. Ini udah coba belum? Wih, enak banget lah. Ah, Wah, ngapain diletakin di sini? bagus kita cemilin. Pengen kurus tapi cemil terus ya, ngemil Itu terus jelas. ya. Jadinya Itu teman-teman jelas. kalau mau silahkan menghubungi kami. Iya. Bisa. Enak loh, enak murah lagi. Oh, Higienis. Iya. Ya. Terus kan Bu Nasma, tadi satu tuh resolusinya mau exercise badan supaya mendapatkan badan yang ideal. Nah, setelah itu apa lagi tuh? Pastinya satu, nambah kompetensi diri ya. Iya, benar. Kalau kita dosen kan wajib S3 ya. Nah, ini ditusun dulu strateginya gimana, apakah kita S3 atau ada alternatif lain, tapi tetap berhubungan dengan pendidikan. Tuh. Seperti itu. Ya. Terus kalau misalnya Bu Nasma mau buat resolusi itu sebenarnya kapan sih? Memang ada saat yang tertentu, mau akhir tahun atau awal tahun, atau sebenarnya udah ada aja dari kemarin-kemarin gitu loh. Kalau biasanya kalau saya sih lebih ngelihat sikonnya seperti apa. Memang udah punya listnya, saya mau apa gitu ya. Terus ngelihat juga ke realita yang ada di lapangan seperti apa, supaya nggak terjadi ngeblunder dan juga nggak over ya. Ibaratnya kan kita kalau misalnya kita udah nargetin tuh nggak dapet, pastinya stres. Betul. Kalau stres pastinya penyakit kan gitu. Nah, itu yang harus dihindarin. Jadi memang udah punya budget, udah punya list mau ngapain gitu. Nah, ngelihat situasinya, bisa nggak sih kejadian kayak tahun lalu tuh, saya pengen S3, tapi ngelihat kondisinya kayaknya nggak memungkinkan tuh, ya kan? Kan udah coba juga ya, coba kayaknya nggak mungkin, kayaknya memang Allah belum rezekikan saya. Itu satu pikir ya, kalau misalnya kita udah buat goal, kemudian goalnya nggak berhasil, pikir Allah kayaknya lagi ngasih nggak cocok nih saya di situ gitu ya. Ya udah, berarti cari yang lain. Oke, mungkin tertunda. Belum hari ini, mungkin besok. Kamu tahu nggak, ada saya pernah goal mau umroh dari tahun 2010. Oke. 2010 tuh saya sampai nyesel gini mikirkan, kenapa ya nggak pernah ada rezeki mau umroh guys. Udah disiapin duitnya, pas kejadian hari H ada aja kejadian yang buat kita nggak bisa pergi gitu ya kan. Jadi 2010 kan namanya kita punya target tuh ya, pengen nggak dapet Planning gitu ya. ya, buat lagi dan baru kejadian tahun 2023. 13 tahun. 13 tahun kemudian. Nah, itu yang akhirnya mikir, oh iya, artinya bahwa mungkin di saat itu saya tuh nggak cocok di situ. Allah belum izinkan, maka nggak terjadi. Dan itu bisa terjadi setelah tertunda. Sama lagi kayak jadi dosen nih. Tamat kuliah, kerja kantoran. Ya, kerja kantoran dulu. Habis itu mikir, kayaknya saya cocok deh jadi, pengen, kan ibu saya bilang, kamu tuh bagus sudah jadi dosen aja gitu. Tapi kok nggak jadi dosen ya gitu kan. Malah kerja kantor lebih dari 12 tahun. Setelah 12 tahun kemudian masuk tahun ke-13 baru jadi dosen. Tapi menuju itu gimana? Udah coba apply kemana, hanya dosen-dosen tidak tetap. Baru NIDN 2021. Artinya apa? Keinginan itu dapat, target itu dapat, cuman tertundanya itu berapa lama, dan pada range itu ada yang namanya patah. Ya kan, patah semangat dulu gitu. Iya, pasti Ya, pasti lah. dong. Ya kan, udah Manusiawi ya, kan. enggak gitu ya. Tapi yang satu yang mesti dikuatkan, jangan sampai patah tuh buat down banget. Tapi tetap struggle gitu, tetap kuat lah gitu. Karena suatu saat insya Allah itu kecapai, yakin aja gitu. Sebenarnya gini juga itu Bu Nasma, kalau menurut saya ya juga, kalau misalnya seseorang itu supaya dia tidak terlalu down apabila yang udah dia planningnya ternyata tidak dapat terwujudkan, itu dia itu harus, pertama banget itu yang harus dilakukan adalah dia paham dengan diri dia. Dia paham dengan diri dia paham dengan apa yang ingin dicapainya, karena tidak ikut sama orang lain, sehingga dia tidak akan menjadi down banget apabila dia tahu mengatasi
mengatasi situasi yang tidak mengenakan dalam dirinya. Benar tuh. Tingkat depresi itu. Iya, kita tuh tidak boleh yang namanya apabila sesuatu yang kita udah rencanakan ternyata itu tidak terwujudkan, bisa jadi pada saat itu kita belum sesuai ya kan Bu, belum sesuai, dan itu ya Tuhan lebih tahu dengan kondisi kita itu kan, kita mau tetapi Tuhan memberikan yang kita butuhkan. Benar-benar. Kan Sama gitu. juga kayak Adit mungkin kan udah masuk kelas saya kan pasti pernah dengar saya cerita itu saya punya target masuk USU. Iya benar. Dulu waktu SMA gitu ya, karena kan itu ke-branded semua saudara saya masuk USU. Jadi saya wajib USU gitu ya kan. Iya. Dan ketika itu nggak tercapai, rasanya itu seperti dunia runtuh gitu ya. Kamu nggak mau kuliah lagi. Tapi untungnya Bu saya bilang kamu nggak bisa nggak kuliah. Kalau kamu nggak kuliah nanti kamu malu katanya kan. Kamu sendiri yang malu karena yang lain kuliah, kamu sendiri enggak. Oke. 1 tahun tuh lama kan, 1 tahun nggak kuliah. Habis itu kuliah lagi, memang di Jakarta gitu ya. Jakarta setahun baru pindah ke Medan. Nah, habis setelah lama baru saya mikir kayaknya memang pantas saya nggak masuk USU. Dipahaminya setelah berapa tahun? Setelah 20 tahun kemudian, bahwa yang Allah berikan sama saya ini, kemarin saya nggak lulus ke universitas yang saya sukai gitu ya, kemudian saya masuk ke universitas lain, ternyata di sini nih membuat saya dibangun lebih baik lagi gitu ya. Kemampuan berpikirnya lebih baik. Ternyata untuk jurusan kamu tuh lebih baiknya di sini, enggak di sini gitu ya kan. Nah, tapi menyadari itu berapa tahun coba? 20 tahun kan baru bisa sadar. Apalagi untuk remaja. Kan kita masih full of emosi ya. Everything. Jadi orang tua ngasih tahu aja udah kayak ini karena nggak sayang aja sama aku, lebih sayang sama anak yang A B C D E F G kan gitu. Pasti ya kan. Nah, penyadarannya itu berapa lama? Nah, untuk bisa sadar itu satu lagi, nggak bisa sebentar juga ya. Tetap kalau saya sering bilang sama mereka itu jangan pernah lari dari Tuhanmu. Iya benar. Itu udah harus di highlight Udah banget paling tuh. atas gitu. Atas, jangan pernah lari dari Tuhanmu apapun agamamu. Itu aja. Begitu kamu lari, maka itulah masuk depresi segala macem. Kamu nggak punya pegangan. Siapa yang mau dipegang? Kalau pernah dulu teman kerja saya, bukan orang Indonesia, orang dari luar, dia bilang kamu tuh nggak bisa percaya sama manusia, percaya sama dirimu sendiri. Terus saya bilang tambah satu lagi, percaya sama Tuhanmu. Itu aja. Iya betul. Jadinya kalau misalnya nih ya, saya juga pernah tuh ngobrol sama teman-teman. Saya diajarin sama dosen saya dulu waktu SK1, Dewi, kamu itu harus membuat yang namanya planning hidup. Iya. Jadinya, dan itu tidak perlu banyak-banyak, 4 saja paling banyak. Dan kalau bisa pun jangan 4, 3 pun boleh. Tetapi itu adalah yang emang benar-benar kita itu bisa mencapainya. Iya benar. Yang harus sesuai accountability. Iya. Bisa kita ukur. Dan gapai tentunya. Iya. Begitu juga untuk mahasiswa juga. Jadi waktu awal semester nih, kan nanti mau awal semester nih, dia itu harus punya baseline untuk mata kuliah nilainya itu. Jadi percayalah, satu, kalau misalnya kita buat ada planning hidup, dan itu tidak hanya kita letakkan itu di mana, tidak hanya letakkan di dalam memori kita saja, tetapi itu harus dituliskan. Dan itu harus bisa selalu kita pandang. Jadi kayak sticky notes terus tempel di mana pun bisa. Kamar gede-gede. Iya. Jadi mau nggak mau kita terus, oh iya, atau di laptopnya tuh. Oh yang iya. muncul. Nah. oh iya. Nah, kalau gitu itu tuh ditarikan sama teorinya ada tuh. Teori 4DX lo, manajemen lo, 4DX. Like measure, lead measure, sama satu lagi saya lupa apa. 3. Jadi artinya kita tuh kalau buat target jangan banyak-banyak. Jangan lebih dari 3. Kenapa? 3 aja, 1 tercapai itu udah bagus. Dan itu rasanya kalau udah tercapai itu, bangganya. Kamu buat misalnya target sampai 12 kan gitu, 12 gitu. 12 itu paling 1 yang tercapai. Maka jangan banyak-banyak, fokus gitu. Nah, kayak bilang tadi Kaulan tuh dibuat note-it, ya bisa dibuat di laptop kayak di HP kayak ya. Supaya apa? Oh ya, aku mau ini. Jadi kita tuh memang kita jalan sesuai dengan go with the wind. Artinya gitu, ikutin apa yang ada tapi terarah gitu. Ya kan? Saya mau ke Roma. Tapi dari ke Roma ini kan ada banyak cara. Tujuannya tetap satu, Roma. Nggak kemana-mana.
nggak nanti, mau oke lah, nanti mungkin singgah dulu di mana, di Itali umpama. Dari Itali nggak langsung ke rumah, misalnya dia pergi ke Amerika dulu gitu, kan agak mincang-mincang, tapi nyampe juga tuh ke sana, tapi butuh waktu kalau yang kayak gitu. Kalau fokus kan orang langsung straight lurus, tapi masalahnya dia nggak ngelihat lingkungan sekitar. Iya, benar. Bu Nasma, tadi kan udah pernah kurus, udah menambahkan kompetensi. Satu lagi dong, apa kira-kira? Apa ya? Gebetan. Apa? Kan Gebetan. 2 udah cukup, gak boleh banyak-banyak. 3 dong kata ibu, 3. Yang satu personal lah. Iya, oke, Yang satu oke. personal lah. Nggak boleh tahu. Iya, Iya. udah record itu. Iya, oke. Udah kayak gini aja, saya pengen umroh lagi deh gitu. Amin, oke. Ih, kalau ke Tanah Suci itu kayak candu loh. Iya. Saya pernah mikir gini, ini orang kok tiap tahun haji, tiap tahun umroh, kayaknya cuma mementingkan diri sendiri gitu. Mikirnya gitu ya. Tapi ketika itu kejadian sama saya baru benar, oh iya, kalau ke Tanah Suci itu kayak candu. Habis kita pergi, pasti kita pengen Pengen 3 lagi. bulan setelah itu masih muncul keinginan, kayak pengen pergi lagi nih. Tahun depan kayaknya harus pergi lagi nih. Kayak candu gitu, pengen lagi dan pengen lagi. Itu kalau di umroh itu. Yang umroh haji, makanya ada orang kan haji sampai berapa kali gitu ya. Sekarang yang susah ya Iya, kan mana iya. daftarnya. Kalau kita yang belum pergi ke sana mikir ini orang nggak, bukan kasih yang lain gitu. Ngasih dia aja yang mau pergi gitu kan. Ternyata udah kejadian. Saya juga pengen seperti itu, saudara-saudara. Kalau Adit apa Dit? Resolusinya. Iya. Pasti ngejalani saya BTW ngelulus PMM, Ya, Bu. nih aku. Yes. Soalnya Ya, ke pulaunya yang jauh di luar sana. Kebetulan saya koordinator PT-nya nih. iya. Soalnya dia baru 1, saya bilang saya daftar PMM dan kebetulan baru aja di awal bulan saya terima lulus, Bu, di UNES. Universitas Negeri ya. Semarang. Heeh. Gitu. Oh gitu. Iya. Bentar lagi nggak Adit lagi nih jadi pembawanya nih. Siapa ya? Ayo, Siapa? Tebak. Oke, yang kedua setelah siap MM, saya pengen coba daftar MSIB. Gitu. Yang ketiga itu kayak ya udah kayak naikin value diri sih, Bu. Sebagai mahasiswa kan kita harus punya value dan memperbanyak mempercantik LinkedIn lah istilahnya kan. Tapi satu ya Dit ya. Kalaupun nanti siapapun kita kan ada berapa yang ke PMN 14 orang itu, siapapun itu tolong jaga diri baik-baik di kota orang dengan budaya yang berbeda dan kita di mana Kulturnya juga berbeda. iya Iya. jadinya harus bisa menyesuaikan dengan budaya setempat karena itu beda-beda. Iya, pastinya. Nah, oke. Nah, kan kalau itu kan kita udah cerita nih tentang resolusi 2024. Iya. Nah, coba dong cerita tentang apa yang sudah dicapai atau cerita-cerita seru tentang tahun 2023 kemarin. Ya, apa nih, Bu? Bu Nazma nih. Tentunya sih yang paling berkesan itu di Tanah Suci kali ya. Ya, tahun Kan lalu ini itu ya. iya, baru iya. pertama loh saya di situ. Jadi masih berkesan dan alhamdulillah tuh dapatkan yang Ramadan, jadi 1 bulan di sana. Dan memang yang berkesan apa di situ tuh kita ngelihat bahwa manusia itu dengan karakteristiknya dari seluruh dunia itu macam-macam ya. Ya ada yang walaupun di Tanah Suci tuh yang baiknya bukan main, ada yang suka ngambil hak orangnya juga ada. Ya Hamsa rial berapa? Nggak tahu, saya taunya rialnya doang. Iya, benar. 5 rial 5 rial. Tapi bagusnya di sana itu bahasa Indonesia masih kepake, Cin. Oh iya. Masih tawar menawar, pedagangnya banyak bisa bahasa Indonesia. Jadi apa berbangga juga sih. Seru ya. Tapi Dit, kami ada loh Dit tentang cerita tahun 2023 bareng. Apa tuh, Bu? Spill dong, Waktu Kak. kami itu kemana, ke Banda Aceh ya? Oh, kita ke Banda Aceh. Seru. Oh iya, itu salah satunya. Kita pertama kali jalan bersama ya bertiga sama Budian. Iya. Nah, itu naik sleeping bus. Oh iya. Ya, Seru dong. bus. Seru banget. Seru dong. Tapi ternyata karena baru pertama tuh agak katruk sih gitu. Iya, jadi kita masih belum tahu, agak kelempar-lempar juga ya Cin ya. Badannya goyang-goyang. Terus lupa pakai seat belt lagi Iya, ya. gara-gara kan dia tidur, nggak mikir kalau duduk kan pasti ya ada seat beltnya. Iya, Kalau tidur kan
nggak mikir posisi tidur yang enak di mana, bantalnya di mana, itu aja dulu yang kepikir, sama cas handphone di mana. Iya. Udah gitu kita sampai tuh. Udah sampai Mbak Aceh, ya kan? Iya. Udah gitu kita melakukan pengabdian internasional. Benar. Wih, seru banget dong kalau Iya, gitu. ada orang Malaysia, ada orang Thailand. Ih. Nah, Hosungkap. Sawadika. Sawadikap. Udah gitu pulang nih. Wah, itu lebih seru Seru lagi. jalan murangnya ya, rame-rame kita. Sleeping bus juga kah? Oh tidak, Oh, gitu ya, apa? beda jalur. Bentar ya, kita kalau pulang itu Jalur ada berapa darat. orang ya? Ada Pak Husni, 6. ada Pak Rahmat, 6. 6 ya, ada 6. 6. Yang di paling belakang kasihan banget. Iya. Oh Dan enggak, paling belakang itu Pak Dani. yo, Oke, Pak Dani Iya, Pak kan. Dani. Terus terakhir juga Pak Husni juga. Fauzi juga. Barang tahu nggak barang siapa yang paling banyak? Siapa? Ayo coba. Kak Dewi sih nampak-nampaknya. Setiap ada persimpangan, tadi balik lagi. Iya. Hobi kita makan, cita-cita kita kurus, kegemaran belanja. Ada gitu. Mak. Udah gitu lagi, Dit, tahu nggak, Dit? Diriku tuh spesial diletakkan mereka itu di tengah, tau nggak? Ya, Oh, supaya iya. nggak keluar. Oh iya. Supaya nggak keluar. Jadi dia nggak bisa keluar. Satu supaya nggak keluar. Iya. Kedua supaya orang ini tidurnya nyenyak. Tinggal gini. Maksudnya apa coba? Jadi kalau ada bapak, berhenti situ nggak bisa. Dewi ini susah keluarnya, jadi dia nggak belanja. Tapi itu pun masih, paus nih tolong di situ kan. Udah banyak nih pedang. Itu seru banget loh. Seru Dit. dong, seru banget. Jadi ya, Dit, kalau kita cerita ya, Dit, pertama itu kalau kamu itu atau teman-teman adik-adik semuanya mau tahu temennya itu asik atau enggak asik, lakukanlah perjalanan. Bener. Dari perjalanan itu Ketahuan kamu bisa semuanya. kenal orang. Jadi kalau misalnya sekarang nih kita nih baik-baik saja ya. Nah pas jalan tuh pasti ada tuh kelihatan. Kalau aslinya. enggak, kalau iya benar, kalau Aslinya. enggak cocok di perjalanan itu pasti udah ketahuan. Iya, oke. Saya pernah begitu tuh. Pertama kali perjalanan di dalam hidup Ya, Ih, jadi memang segitu dia. Jadi kamu kalau misalnya mau tahu tuh temennya aja jalan Dit. Tapi bukan jalannya nonton, bukan itu. Enggak, beda. Beda Jalannya ya. ke luar negeri bisa. Ke Iya. luar kota Mungkin naik bisa. gunung bisa Iya, gitu-gitu. iya betul. Terus pokoknya melakukan perjalanan yang waktunya itu agak lama dan juga dia lebih memakan waktu lah seperti oke, itu. Terus di situ kita baru tahu karakter seseorang yang asli itu seperti apa. Karena waktu kita melakukan perjalanan itu, kita itu ada beberapa hal yang harus kita tekan. Kan ego kita, kemauan kita, semua itu harus kita tahu. Gitu. Karena kan kita nggak mungkin dengan diri kita sendiri, ya kan? Tuh. Kalau Adit apa Dit kejadian yang seru 2023? 2003 apa ya? Saking banyaknya nggak bisa diungkapin sih. Banyak Kak. atau nggak ada Dit? Antara banyak sama nggak tipis ya. Ketahuan banget ya nggak adanya. Flat sih Kak, tapi alhamdulillah seru sih. Seru ya. Iya, kayak bisa Saya jadi kauris nih. banyak relasi baru sih jatuhnya. Iya. Kayak enaknya. Kayak lulus PMM juga itu termasuk momen yang nggak terlupakan sih. Itu kayak kan saya nyobak sama teman-teman saya nih 3 orang. Saya bertiga. Yang mereka dulu lulus, saya nggak lulus, kayak sedih banget. Tapi kembali lagi kayak saya kelas, mungkin bukan jalan saya, PMM 3 nggak lolos. Akhirnya coba lagi, diyakini mereka juga, ayo coba lagi. Akhirnya lolos. Jadi kayak ternyata kayak gini jalan Allah ternyata ya. Emang pengen Gitu. banget gitu ya? Pengen banget karena gini Kak, saya pengen banget kenal orang dan tahu budaya mereka, gimana pola pikir orang-orang. Karena kalau kita cuma stuck di Medan atau Sukmaja, itu kita nggak bisa berkembang ke depannya, seperti itu. Oh gitu. Ada rasa ketakutan nggak sih? Yang pasti takut di sana dapet temen nggak ya? Di sana dijauhin nggak ya? Seperti itu sih Kak. Tapi kan orang Medan itu terkenal loh di luar Medan itu adalah orangnya itu apa adanya. Dan setia kawan. Iya bener. Itu bener, nggak akan pernah ninggalin temen. Iya, Kecuali iya. temennya jogal. Jogal ya. Jogal dong. Dan kita punya kemampuan memahami yang sangat luar biasa. Bener sih. Apa contohnya? Apa? Tolong dong itunya diapakan? Bahasanya tuh ngeri banget kan. Coba ambil itu dong yang di situ. Bu Nazma udah, saya udah, Kak Dewi dong. Apa pengalaman paling terkesan? Tadi tuh. Oh iya. Selain itu dong, selain itu. Pengabdian internasional kita Iya. mantep. Iya. Kita ketemu macam-macam
dari luar negeri ya. Iya. Nah, itu orang Thailandnya ya. Iya. Ternyata kita baru tahu di Thailand itu ternyata lumayan juga banyak yang muslimnya gitu ya. Terus mungkin ini kali ya kalau saya ya, karena pindahan itu dari Ambon ke mana? Ke Medan, itu adalah sesuatu hal yang wow banget pengalaman. Ini pengalaman Dit. Jadi pada saat saya itu di Ambon 2 tahun, ternyata saya pikir gini ya, oh saya rindu nih, bakalan rindu sama tempatnya, bakalan rindu sama ininya, suasana di sini. Ternyata bukan itu yang dirinduin. Jadi apa tuh Kak? Orangnya. Serius. Iya. Jadi yang saya rinduinkan itu adalah bukan tempat di Ambon, tetapi adalah orang-orang Ambonnya loh. Mereka tuh sangat luar biasa baiknya, menerima kita. Nah itu Dit yang harus kamu nanti pas waktu kamu pergi itu kamu harus berteman dengan orang setempat. Jangan berteman dengan, bukan nggak boleh berteman sama sekali, tapi jangan terlalu banyak teman kamu itu yang teman PM doang. Medan, Sumatera. Jangan. Kamu harus tahu orang-orang masyarakat yang ada di setempat itu. Kamu kemana Dit? Ke Semarang Kak. Nah, jadi orang Semarang. Kalau bisa kamu belajar bahasa Jawanya. Iya bener tuh. Itu saya setuju nambahin sama Kak Ulan nih ya. Saya dulu sering tuh 3 bulan sekali traveling gitu ya kan. Tapi jangan yang mewah. Why? Kalau kamu yang mewah artinya kamu hanya nikmatin fasilitas. Kamu nggak akan dapet yang namanya keramahan orang. Keramahan iya, karena yang penting itu adalah ketika kita lakukan traveling keluar itu ngelihat gimana sih cara hidup mereka, gimana sih cara berpikir mereka, adat istiadatnya, sehingga kita paham ketika kita ketemu dengan orang lain kita ngerti, oh mereka begitu, oh yaudah oke nggak apa-apa gitu, kita paham. Sama makanannya Bu Nasma. Iya. Makanannya itu kembali lagi makanan sih, makanan. Episode ini penuh dengan makanan ya sepertinya. Kayaknya nggak lepas. Kayaknya podcast ini juga akan memberitahu karakteristik orang ya. Iya benar. Kita tuh kalau jalan kan Dit, kita pasti cari apa sih makanan yang terenak di daerah ini. Bener. Selagi halal kita cobain. Iya, okay. Dan jangan pernah nggak mau coba, harus coba. Hidup coba. makan loh. Iya. Memang iya dong. Hidup untuk makan. Iya. Makan untuk hidup. Bukan makan hidup untuk makan. Ini tuh makan bener. Jadi kalau misalnya dilihat dari Excel pengeluaran saya itu udah ketahuan tuh. Oke makan 80%. Oke Dit. Kayaknya kita harus simpulin nih. Apa nih kira-kira jadinya kalau misalnya lah closing statementnya dari Bu Nazma apa untuk tahun 2024 ini? Oke, kalau untuk kamu-kamu yang masih muda ya, jangan hanya berdiam diri ya, jangan hanya berada di lingkungan, kita harus kembangkan sayap. Ini mungkin udah sering denger ya, kembangkan sayap, kemudian tambah kemampuan. Jadi kalau misalnya kita kuliah itu jangan cuma ngikutin mata kuliah aja. Setiap ada pelatihan di luar ikutin. Kenapa? Itu membantu kamu. Nih kayak Adit nih, dia udah ikut PMM, pastinya akan menambah wawasan ya, membuka wawasan. Yang penting itu pada saat kita masih muda ini buka wawasan ya. Oke, jelas nih dari 1 sampai 10. Rate berapa 2023 Ibu? Rate 2023 alhamdulillah, kalau saya mah nggak mungkin saya sesali apa yang telah terjadi. Ya, kita nggak boleh nyesalin apa yang telah terjadi. Artinya kalau kita sesalin dia rugi dong. Iya, berarti nggak ada yang untung. Kalau saya tetap mungkin kalau dari 1 ke 10 saya kasih 9 aja. Kalau 10 sempurna dong. Iya. Sempurna. Karena apa? Kita tetap syukurin apa yang sudah terjadi, baik buruknya yang terjadi di lalu itu, satu buat kita lebih kuat. Itu aja. Ya, umur terus bertambah, mendekati alam. Aduh. Oke, Bu Nazma, terima kasih udah menjadi bintang tamu yang istimewa pada episode kedua yang mengawali tahun 2024. Terima kasih juga sudah berkenan mengundang saya untuk berdiskusi dengan Kak Adit dan Kak Dewi. Oke. Saya senang sekali nih. Jadinya teman-teman, kalau misalnya untuk episode kita yang ketiga, apa nih kira-kira? Dan kira-kira kamu pengennya itu bintang tamunya siapa sih? Nanti jangan lupa di komen. Dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe untuk podcast kita ya. Podcast kita dong.
Atau mungkin nih tambahan kali, kok bintang tamu yang minta tambahan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Nggak Iya, apa-apa. apa sih yang harus diperbaikin gitu loh supaya meningkatkan Oh, podcastnya. Ya. Mungkin komen aja deh. Oke, komen sih. Kayak mungkin nanti bakal buka session kayak tesit Q&A gitu sih. Iya. Bakal seru banget sih interaksi sama penonton. pastilah. Iya. Kan? Atau mungkin ada yang bilang, "Kak, undang saya dong, Kak." Iya. gitu. Oh, Bisa, boleh. Pokoknya jangan lupa, apapun itu kami terima semua masukannya dan bahkan kami berharap ada masukan-masukan untuk perbaikan dari episode-episode selanjutnya. Iya, pastinya. Oke, Dit, kita tutup. Oke, terima kasih semuanya. Sudah berakhir episode kedua dari podcast Apa Cerita. Terima kasih setelah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye. Bye. Terima kasih.